Hari ini kita membahas khusus mengenai karakter neraka. Tuhan Yesus dalam menyampaikan pengajaran bukan hanya mengemukakan hal-hal yang menyenangkan, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan bahkan menakutkan. Seakan-akan Tuhan Yesus memberikan ancaman kepada pendengarnya. Hal ini terjadi ketika Tuhan Yesus mengemukakan mengenai realitas neraka. Ada beberapa ayat yang saya sempat himpun, juga masih banyak ayat yang lain, yang Tuhan Yesus jelas-jelas menunjukkan adanya realitas neraka. Nah, kalau sampai Tuhan Yesus menyatakan hal ini secara berulang-ulang, tentunya di balik pernyataan Tuhan yang diulang-ulang tersebut, Tuhan mau kita memberi perhatian yang serius, yang seksama. Sebab Tuhan menganggapnya penting, saudara. Sebab Tuhan menganggapnya penting. Pada pelajaran yang pertama dulu, saya mengemukakan bahwa manusia modern sudah menghilangkan pemikiran neraka. Pokok pengajaran, pokok pikiran mengenai neraka dianggap sudah tidak up to date, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak memiliki relevansi dengan kehidupan manusia hari ini. Itu sangat keliru. Salah satu karakter dari neraka itu adalah waktu yang tidak terbatas. Nah, apa pengertian selama-lamanya? Nah, untuk karakter yang satu ini saya memisahkan dalam satu pokok bahasan tersendiri. Seperti yang telah saya singgung di pertemuan sebelumnya, saudara, bahwa neraka itu suatu realitas. Saya tidak bermaksud mau menakut-nakuti atau mengancam saudara, tetapi paling tidak apa yang kita dengar ini membuat kita menjadi alert, waspada. Kalau hal ini dianggap tidak memiliki relevansi untuk manusia modern, lalu manusia postmodern ini mencoba menghilangkan dalam pemikiran mereka realitas neraka, gereja harus berbicara sekeras-kerasnya. Kita harus berbicara selantang-lantangnya, saudara. Supaya manusia diingatkan mengenai realitas neraka yang adalah suatu tempat dan sekaligus satu suasana. Tempat di mana orang-orang yang berdosa, yang tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan secara benar terhukum. Mereka terpisah dari Allah untuk menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami atau mungkin mendengar? Kalau saya jelas sudah beberapa kali mendengar, ya saudara. Orang-orang yang tidak bisa menerima realitas. Orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Biasanya yang dimarahi Tuhan. Ketika kecelakaan, kakinya harus dipotong sebelah. Karena remuk. Mereka berkata, mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini terjadi? Saya pernah bertemu seorang ibu di salah satu kota di Indonesia bagian timur. Ya, ini pengusaha. Ya, suaminya masih muda. Jadi mereka usia sekitar 40-an tahun, 39-40 tahun. Suaminya ini meninggal. Meninggalnya juga tidak diduga, saudara. Ya, rajin olahraga, tapi mendadak meninggal. Ibu ini kecewa. Waktu bertemu dengan saya sangat kusut mukanya. Ya. Mengapa ini terjadi?
Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa menerima realitas itu. Karena tidak pernah terpikirkan hal tersebut, saudara. Anak yang disayang-sayang meninggal dunia misalnya, suami yang dicinta meninggal dunia, istri yang dicintai meninggal dunia, dan lain sebagainya, ya saudara. Tidak naik kelas, tidak diterima di pekerjaan, padahal rasanya sudah pasti diterima. Jatuh miskin. Mengapa ini terjadi? Kalau hal itu terjadi di bumi ini, masih menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, itu masih sangat bisa ditolerir. Tetapi kalau sampai seseorang dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, yang sisa hanya ratap tangis dan kertak gigi. Orang tidak akan pernah menduga mengapa ini terjadi. Penyesalan yang akan sangat dalam, saudara. Nah, jangan sampai kita mengalami keadaan ini, saudara. Jangan sampai kita mengalami keadaan ini. Kita tidak boleh menganggap ringan hari ini, saudara. Kita harus memiliki perasaan krisis dan kegentaran terhadap realitas tersebut. Sebab dijauhkan dari hadirat Tuhan artinya tidak mendapat tempat dalam kerajaannya. Kalau kita membaca 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Kemuliaan kekuatannya, tes iskus auto. Teks aslinya. Jadi kata iskus, ya. Kata iskus ini sama dengan, mirip dengan kata dunamis, mirip dengan eksosia. Yang menerimanya diberi kuasa eksosia, hak. Itu eksosia, Yohanes 1:12. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dunamis. Sesuatu yang menggerakkan. Tetapi kalau iskus, ini sama diterjemahkan power. Ini bisa diterjemahkan power, kuasa. Tapi lebih tepat hak, dalam terjemahan kita kuasa. Power di sini, saudara, menunjuk kepada kekuatan menaungi, kekuatan melindungi. Jadi kalau seorang terpisah dari hadirat Allah, maka ia luput, ia lepas dari perlindungan Tuhan. Orang yang terpisah dari kemuliaan kekuasaannya, berarti tidak menikmati perlindungan dari kekuasaan pemerintahannya. Jadi selama orang hidup di dalam pemerintahan suatu kerajaan, kerajaan itu ya bertanggung jawab melindungi, bertanggung jawab menaungi anggotanya. Kalau di dunia ini, saudara, Amerika itu sangat concern dengan warga negaranya. Warga negaranya disandera, kapal induknya bisa merapat. 2 anggota warganya disandera, kapal induknya bisa merapat, mendekati negara itu. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup dan kita masih bisa memiliki satu relasi atau hubungan dengan Tuhan, ayo kita berlindung kepadanya. Sebab orang percaya itu sebenarnya tidak perlu minta perlindungan Tuhan, dia akan pasti selalu dalam perlindungan, kecuali Anda keluar dari perlindungan Tuhan. Nah, orang yang tidak bertobat, itu orang-orang yang memang tidak berniat hidup dalam perlindungan Tuhan, sehingga terpisah dari kemuliaan kekuatannya.
the glory of his power. Keadaan dijauhkan dari Tuhan itu mengerikan sekali, saudara. Ya, mengerikan sekali. Kalau di Lukas pasal 16 dibayangkan orang haus. Nah, berkaitan dengan haus ini, kesenangan-kesenangan yang kita nikmati itu berlalu tanpa membawa dampak yang positif. Saya pernah cerita, kalau malam ini seandainya aku bisa tidak makan yang membahayakan ini, lewat, dikit lagi bisa lewat. Syukur. Orang yang main judi, kalau hari itu dia tidak main judi, dia bisa lewat saja, rumahnya nggak hilang. Kalau hari itu ketika di hotel ditawari perempuan, dia bisa lewat saja. Dia lewat, ternyata dia jatuh dan kena HIV. Aduh, seandainya hari itu lewat. Tapi dia nggak bisa lewat, akibatnya sekarang. Percaya nggak, saudara? Yang saya katakan ini benar. Saya mempersoalkannya dengan Tuhan di dalam batin saya. Kalau kita bisa melewati dikit, jangan menyenangi dunia. Lihat barang bagus, lihat duit banyak. Kita harus punya uang. Banyak sedikit relatif, tapi jangan jadi beban. Mestinya kita sukses, sebisanya kita kaya dan sangat kaya. Tapi jangan ingini dunia. Kalau bisa lewat saja. Tidak ingini apapun. Hanya mengingini Tuhan dan kerajaannya. Maka kehausan kita akan terpuaskan di kekekalan. Tapi kalau kita haus perkara dunia. Haus diisi, haus diisi, haus diisi, haus lagi diisi, haus. Perkara dunia. Waktu mati. Nggak ada yang kita bawa. Semua kita tinggal. Dan itu akibatnya negatif di kekekalan. Saya bisa mengerti sekali loh. Makanya saya bisa mengatakan kalimat ini. Kenapa ini harus terjadi? Kok saya bisa mikir ke situ? Karena saya menghayati. Kalau saya nggak menghayati, saya nggak bisa cerita begini. Sederhana kan? Tapi Anda mungkin belum pernah mendengar kan? Saya belum pernah mendengar masalahnya. Kok saya bisa ngomong? Karena saya menghayati. Misalnya bisa lewat itu. Berantem suami istri. Lalu istri bilang cerai. Satu kata itu. Cerai. Kalau bisa lewat hari itu. Nah, jangan sampai kita melangkah salah yang akibatnya hanya di kekekalan, saudaraku. Sebab kebinasaan itu bukan berarti lenyap. Kebinasaan itu artinya tidak berkualitas. Dalam teks aslinya aletros. Everlasting destruction. Kerusakan, kehancuran kekal. Aletros juga bisa berarti tidak menjadi seperti rancangan. Artinya menjadi gagal atau rusak. Barang seperti ini menjadi tidak berguna dan mengecewakan. Sehingga pantas dibuang. Orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah adalah sampah abadi. Kalau orang tidak mau membentuk dirinya, tidak mau membangun dirinya menjadi bejana yang indah, dia sama dengan membuang diri menjadi aletros. Dia akan mengalami everlasting destruction. Jadi keterpisahan dengan Allah ini sebenarnya artinya satu keadaan yang tidak bermutu. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bicara soal kualitas hidup, bukan hanya panjangnya hidup. Karena kekekalan ada juga di neraka. Hidup kekal, di neraka pun ada kekekalan. Jadi bicara soal kekekalan bukan hanya bicara soal panjangnya hidup, tapi dalamnya hidup, kualitas atau mutu hidup. Nanti bicara soal neraka, apakah ada kesadaran di sana? Ya, nanti mungkin kita akan bahas di kesempatan beda. Tidak, seandainya ada pun tidak perlu. Sebab tidak ada kehidupan di situ. Jadi semua yang indah yang Allah ciptakan di bumi ini, hukumnya, tubuh dengan metabolismenya dan lain sebagainya, itu hanya di kerajaan surga. Itu kehidupan. Di neraka tidak ada kehidupan. Jadi kalau saudara tidak niat untuk jadi baik, tidak niat untuk menjadi bejana yang indah, saudara berarti membuang diri. Oleh sebab itu betapa
Betapa mahal pelayanan ini. Tak ternilai, tak terbayar. Gereja yang mengarahkan jemaat untuk menjadi bejana yang indah, tak terbayar oleh duit. Ini kengerian yang dahsyat. Yang digambarkan, ya, diekspresikan yang pertama, api. Neraka itu api. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan api. Yang pertama, pur. Menarik ya saudara. Alkitab kita itu cerdas. Ya, pur. Lalu yang kedua kita menemukan kata flux. Flux. Kata flux ini digunakan di Lukas pasal 16. Bapak Abraham, suruh Lazarus taruh ujung jarinya di lidahku. Aku menderita di nyala api. Flux. Lebih tepat disebutkan flame. Lidah api. Tapi bukan pur. Pur ini api. Api yang kita punya ini loh. Api kompor. Api yang keluar dari bumi. Betul nggak? Itu pur. Dan herannya, ajaibnya, luar biasanya. Kalau Tuhan bicara soal api, kamu dibakar di api neraka, pur. Di kitab Wahyu nanti, api akan membakar, api siksaan, pur, bukan flux. Jadi, ini bertalian dengan Wahyu pasal 20, saudaraku sekalian, bahwa api yang dunia ini akan nanti jadi lautan api, pur, bukan flux. Lalu Tuhan Yesus pernah berkata, ingatlah istri Lot, betul nggak? Seperti Sodom Gomora dihancurkan oleh api, pur. Dan 2 Petrus 3 ayat 7 bahwa unsur-unsur di dunia akan terbakar, pur. Jadi bumi inilah yang akan menjadi neraka, pur. Ada dua kata api, pur dan flux. Flux ini Lukas 16. Ketika orang kaya dan Lazarus, cerita orang kaya adalah Lazarus. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya menderita. Dia berkata, Bapak Abraham tolong Lazarus, taruh ujung jarinya, aku di tempat sengsara di api ini. Api itu bukan pur, flux. Karena orang kaya itu masih ada di Hades, betul? Belum di neraka, belum di Gehenna. Ingat pertemuan kita sebelumnya? Belum di Gehenna, masih di Hades. Apa itu Hades atau Gehenna? Begitu orang mati, Pak, ini baru namanya di Hades. Hades nyaman, Hades tidak nyaman. Oke. Nah, setelah ini dibangkitkan semua orang mati. Nah, di sini baru ada neraka, Gehenna. Nah, api di sini pur. Yang menghancurkan Sodom Gomora juga pur. Kalau api di Hades itu apa? Flux. Ini menarik ya, dua kata. Kenapa nggak pur semua loh? Kan mestinya pakai pur aja semua. Tidak. Jadi itu menarik sekali. Anda tanya, kok Pak Eras tahu? Saya nggak baca buku loh. Saya nggak baca buku, saya baca kamus. Jadi saya tahu ini bukan karena orang lain kasih tahu saya. Saya baca sendiri Alkitab bahasa Yunani. Saya lihat bahasanya sini. Makanya nyusun begini bisa berjam-jam bahkan beberapa hari. Bikin begini saja. Sebab kan kalau nyari bahasa aslinya kan semut mesti teliti. Ngantuk-ngantuk begitu sudah. Ngurut. Ini kenapa vlog, kenapa itu pur. Coba ayat yang lain. Jangan sampai meleset. Jadi benar juga kalau neraka itu bumi ini, pur ini. Oke ya. Lalu neraka itu mendapatkan karakter atau ciri. Yang pertama api, yang kedua ulat-ulat bangkai dan belerang. Ulat di situ skoleks. Skoleks itu artinya ulat yang ada pada mayat. Brimstone. Ya saudara,
itu skoleks. Sedangkan belerang itu, brimstone itu apa? Theion. Jadi cirinya ada skoleks, ulat yang ada pada mayat orang mati. Jadi bayangan saudara jangan secara harafiah terus loh. Tuhan cuma menunjukkan bahwa tempat itu menjijikkan. Sekarang Anda lihat orang-orang kaya yang bajunya mahal, mobilnya mewah, rumahnya mewah, bersih. Kalau hotel juga hotel yang mewah. Kalau sampai nanti di tempat skoleks, coba betapa mengerikannya itu. Halo, saya bukan tidak setuju Anda punya rumah bagus atau tidur di hotel mewah. Boleh, ya kalau punya duit bolehlah. Tapi jangan sampai Anda lupa bahwa ada realitas yang membawa manusia ke skolek dan Theion ini. Jangan sampai kita di tempat celaka ini, saudara. Saya itu punya bahasa ini belum mewakili perasaan saya. Belum mewakili emosi saya. Saya nggak tahu mau ngomongnya gimana, saudara. Terus terang saya juga takut, saudara. Saya aja takut, saudara. Kalau saya berdoa malam hari atau pagi, begini, Tuhan ampuni semua yang kulakukan, yang mengecewakan hatimu. Kita sudah berdamai ya. Saking takutnya saya. Sudah berdamai ya. Aku sudah berdamai ya Tuhan. Jadi kalau aku ketemu, aku bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, aku sudah minta ampun, aku sudah berdamai. Dan aku berusaha untuk hidup benar Tuhan. Kita tuh merdeka banget saudara. Maukah saudara membayangkan seandainya saat ini atau saat tertentu Anda berdoa, Anda langsung berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Berani tidak Anda berdiri di hadapan Tuhan? Anda sekarang jagoan di mata manusia. You bisa galak, you bisa ribut, you bisa sombong. Tapi kalau sampai di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, berani nggak? Apa yang kita andalkan? Makanya kita berdamai dulu, saudara. Makanya doa seperti nanti ya, saudara yang punya kegiatan di rumah dan tugasnya harus pulang. Tapi yang ada waktu ya berdoa bersama saya di sini. Itu nggak terbeli waktu kita datang kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Nggak mungkin Tuhan melupakan. Tidak mungkin Tuhan tidak menghargai kita yang mencari Dia. Nggak mungkin. Nih jujur ya saudara. Saya sering merasa nggak layak, nggak pantas diberkati Tuhan seperti ini. Sungguh, Engkau gak begitu memberkati aku Tuhan. Engkau mencukupi kebutuhanku, Engkau membuat aku mulia di mata manusia. Engkau berikan firman-Mu yang begitu dahsyat yang tidak Kau berikan kepada orang lain. Engkau begitu menghargai aku Tuhan. Aku itu rasa gak layak saudara. Kalau saya belanja, saya gesek, saya gak pernah mikir gak bisa bayar. Saya pasti bisa bayar. Kalau makan di restoran gak pernah mikir berapa harganya, saya bisa bayar. Tuhan Engkau kok begitu ya memberkati aku. Engkau buka rahasia firman-Mu. Gak layak loh saudara terima berkat-berkat itu. Lalu bagaimana aku mau melukai Engkau Tuhan. Makanya kalau kita rasa kayaknya belum benar hidup saya nih, koknya belum memuaskan Tuhan. Ya kita minta ampun, kita minta maaf sama Tuhan. Berdamai. Saya mau tanya, sudah berdamai belum? Sudah berdamai belum? Sudah berdamai belum? Kenapa kita nggak serius sih? Lalu yang ketiga, ratap dan kertak gigi. Itu cirinya. Kenapa sampai ratapan ini? Ratap tangis dan kertak gigi. Ho cloud moskai ho brook moston odoton. Weeping and gnashing of teeth. Ratap tangis di sini menunjukkan ratapan yang ekstrim. Kalau hanya mourn, meratap itu ada kata penteo.
Penteo itu meratap. Tapi kalau sampai kata yang lebih dalam, cloudmos, ini artinya, sudah tahu apa? Ratapan yang ekstrim. Ini nggak disamakan loh, hebat loh Alkitab itu. Meratap secara umum di bumi dengan persoalannya, lalu meratap dengan ratapan yang khusus ini. Itu hanya ada di kekekalan. Jangan sampai kita mengalami itu. Biar kita penteo, kita meratap, kita meratap, betul meratap. Meratap meratap karena dosa, karena kesalahan. Kenapa aku belum menyenangkan hati Bapa? Kenapa aku belum memuaskan hati Tuhan? Meratap. Kalau Anda punya ratapan seperti ini, Anda tidak akan pernah mengalami cloudmos, kai, ho, blue, brukmos, ton, odoton. Jangan sampai kita mengalami ini. Kita mau terhindar, amin. Kita serius mau terhindar. Betapa senang hati Tuhan kalau mendengar amin saudara tulus. Betapa senangnya. Jangan sombong. Anda mau cantik, mau ganteng, mau kaya, mau terhormat. Nothing. Tolong. Jangan sombong. Anda nggak ada apa-apanya. Ingat ini saudaraku. Jangan sampai kita mengalami kertak gigi. Kertak gigi ini artinya, saudaraku sekalian, kalimat yang tidak pernah digunakan kecuali untuk menunjukkan penyesalan dan kemarahan yang dahsyat. Nyesel aku waktu itu. Anda ngerti ya, kenapa waktu itu aku tidak beli barang ini. Sekarang harganya naik. Kenapa nggak beli dolar? Sekarang 12 lebih. Itu mah penyesalan yang tidak berakibat banyak. Tapi kalau sampai di kekalahan kertak gigi, itu mengerikan. Dan jangan sampai mengalami ini. Amin. Jangan sampai mengalami ini. Kalau yang masih punya nurani, kalau yang masih mau bertaubat, saudara keluar dari keadaan saudara yang salah itu dan bertobat jadi anak Tuhan. Kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan binasa. Dan saya sudah berbicara. Saya sudah mengingatkan kepadamu. Jadi kamu tidak bisa berkata, saya tidak tahu hal ini Tuhan. Mengapa harus terjadi? Anda tahu. Anda tahu. Wah kalau begitu enakan nggak tahu. Anda tahu nggak tahu kalau berdosa masuk neraka. Tapi sekarang saudara boleh ada di sini. Wah itu luar biasa saudaraku. Kita sering menyesalkan. Aduh kenapa saya nggak pergi ke tempat itu waktu itu. Ya kenapa sambil keputusan ini. Banyak penyesalan yang bisa kita lakukan. Kenapa aku pilih pekerjaan ini. Kenapa aku pilih jodoh itu. Pasti banyak penyesalan. Tapi itu tidak berakibat banyak. Kalau sampai saudaraku sekalian ditolak Tuhan. Waduh ratapan kertak gigi. Saya tidak punya dagangan yang lebih menarik dari ini, saudara. Menghindarkan saudara dari api kekal. Ciri yang berikutnya kegelapan. Skotos. Kegelapan ini, saya sudah melihat kamusnya, menunjuk gelapnya orang buta. Iya, orang buta. Blind. Ini bukan sekarang, Pak. Di kamus ngomong begitu, taruh aja di sini. Saya tidak pernah rundingan sama yang buat kamus loh. Jadi Anda jangan pikir, oh ya itu ditambah-tambahin biar seru. Oh enggak boleh, itu enggak jujur. Wah saya enggak akan mikir ke situ saudara. Tidak ada cahaya sama sekali. Tentu saja kegelapan di sini harus dipahami sebagai figuratif atau gambaran. Tidak secara fisik. Artinya kegelapan di situ tidak ada sukacita sama sekali. Tidak ada kesenangan sama sekali. Berarti duka cita penuh. Tidak ada sukacita sama sekali. Gini aja deh, sederhana.
Kalau Anda mesti berani membayangkan di tempat di mana api menyala-nyala, Anda lihat dari kejauhan bintang kecil, itulah langit baru, bumi baru yang diberikan orang percaya. Anda nggak bisa menjangkau tempat itu di kekekalan. Aduh, kalau usah ngomong begini, saudara, kalau usah bicara begini, serius, saudara. Kita tidak ingin bikin salah. Yang lain bisa kita lepaskan. Kita mau pilih ini saja. Masalah besar bagaimana pun jadi kecil. Amin. Ya. Saya ingin dipercayai. Saya ingin dipercayai. Bukan supaya saya dihormati. Supaya firman yang saya sampaikan dihargai. Dan orang itu selamat. Bagaimana saya hidup benar. Bagaimana saya tidak punya salah. Bagaimana saya tidak makan uang gereja. Supaya saya bisa dipercayai. Dan firman-Nya dihargai. Dan saudara selamat. Betapa menyeramkan. Tidak ada kesenangan sama sekali. Anda pernah nggak jalan ke naik gunung? Atau saya pernah. Ya, tersesat. Terus betapa enaknya ya. Bisa tinggal tidur di rumah. Biar nggak makan daging, nasi sama ikan asin. Duh enaknya. Aduh bisa minum air putih. Nggak minum air gunung yang nggak jelas. Aduh enaknya. Tersesat di hutan saja saudara. Apalagi tersesat di neraka. Anda bisa ngerti maksudnya? Nggak usah jauh-jauh deh. Kita di luar negeri 2 minggu, 3 minggu. Makanya burger spaghetti. Ngerti gak? Aduh itu sayur asam ikan asin. Aduh lodeh. Enak bener ya. Kita cari makan yang paling mendekati Chinese food. Chinese food di luar negeri banyak jahenya. Kok beda ya? Thailand melulu nasi goreng terus. Bisa panas dalam. Loh enaknya pecenongan ya. Aduh Padang pagi sore. Kita di luar negeri aja ya, udah nyaman mestinya. Masih mikir, aduh, masih nggak puas. Apalagi kalau tersesat di neraka. Anda pernah kepikir kalau misalnya tersesat di tengah lautan, di tengah hutan. Anda mikir tuh, betapa mengerikan di tempat ini. Itu masih ada jalan keluar. Belum tuh Anda mati, tetapi di neraka Anda nggak bisa pergi lagi dari situ. Anda di situ selamanya. Bukan nakut-nakutin, saya cuma mau menyelamatkan Anda. Amin. Lalu siksaan. Tuhan Yesus sendiri menyatakan adanya siksaan. Kolasis. Kata ini berarti sebuah punishment penalty. Kata ini berbeda dengan siksaan di bumi ketika bumi dihukum. Ketika bumi dihukum, tlipsis. Ada orang yang disiksa karena memberitakan Injil. Hubris. Tetapi siksaan di abikal basanizo. Basanos. Hebat ya. Kalau siksaan karena alam, bencana, begitu-begitu saudara sekalian, waduh itu beda. Jadi Tuhan itu luar biasa memilih kata demi kata di sini. Jangan sampai kita mengalami itu. Dan yang keenam, waktu yang tidak terbatas. Nah kita kan bahas soal waktu ini. Nanti waktunya berapa lama Pak? Nah itu kita bahas. Selama-lamanya itu berapa lama dan lain-lain. Itu minggu depan. Amin.